Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar. Saya dari jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal atau mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Kestabilan Model Matematika Penyebaran Virus Influenza A H1N1 dengan Pengaruh Vaksinasi pada Manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan influenza A H1N1. Influenza A H1N1 merupakan influenza yang semula disebut flu babi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H1N1 baru strain Meksiko. Nah, bagaimana seseorang dapat tertular influenza A H1N1? Nah, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia semudah seperti flu musiman biasa yang dapat ditularkan lewat paparan percikan ludah, seseorang yang sakit melalui batuk atau bersin yang terhirup atau yang mencemari tangan atau benda-benda yang dipegang penderita. Nah, bagaimana cara mencegah agar tidak tertular influenza A H1N1? Yang pertama, menjaga kondisi tubuh tetap sehat, diantaranya makan dengan gizi seimbang dan bila perlu tambahkan vitamin atau suplemen. Yang kedua, biasakan cuci tangan pakai sabun antiseptik setelah beraktivitas. Yang ketiga, bila batuk atau bersin, menutup mulut dan hidung dengan sapu tangan tisu. Yang keempat, apabila dalam 2 hari flu tidak membaik, segera ke dokter. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke abstrak. Nah, abstrak. Model matematika yang dikaji merupakan pengembangan model Kahn dengan melibatkan pengaruh vaksinasi. Dari model yang dibentuk diperoleh 2 titik equilibrium, yaitu titik equilibrium tak endemik dan titik equilibrium endemik. Bilangan reproduksi dasar R0 kestabilan dari kedua titik equilibrium. Dalam hal ini, penyakit lama-kelamaan akan hilang dari populasi jika R0 lebih kecil sama dengan 1, dan penyakit akan tetap ada jika R0 lebih besar sama dengan 1. Hasil analisis kestabilan menunjukkan kedua titik equilibrium tak endemik dan endemik akan stabil asimptotik lokal diperoleh dari syarat kestabilan Rothe-Hurwitz. Sedangkan titik equilibrium tak endemik akan stabil asimptotik global jika memenuhi syarat pada metode Lyapunov. Nah, hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa vaksinasi yang diberikan berhasil mengurangi penyebaran virus AH1N1. Nah, kita lanjut ke metode penelitian. Nah, metode penelitian ini itu terdapat 10. Yang pertama adalah influenza A H1N1, yang dimana influenza ini merupakan suatu penyakit infeksi saluran pernapasan. Nah, influenza ini lebih dikenal dengan sebutan flu yang disebabkan oleh virus RNA dari famili Orthonomsopiperidae atau virus influenza yang menyerang unggas dan mamalia. Yang kedua, model epidemiologi. Nah, model epidemiologi ini yang diprediksi sangat mirip dengan keadaan yang diamati pada banyaknya endemik. Untuk model endemiknya, populasi dibagi ke dalam 3 kompartemen, yaitu S, I, dan R. S ini menunjukkan jumlah individu yang susceptible
subpopulasi yang rentan terkena penyakit. Dan I itu menunjukkan jumlah individu yang infested. Subpopulasi yang terjangkit virus dapat menyebarkan virus tersebut. Yang kemudian R menunjukkan jumlah individu recovered subpopulasi yang telah sembuh dari penyakit. Yang ketiga, persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Dan yang keempat, nilai agent dan vektor agent. Dan yang kelima, titik equilibrium. Sebuah titik yang menunjukkan keadaan dari sistem yang tidak berubah terhadap waktu. Kemudian metode linearisasi, yaitu metode pada sistem persamaan diferensial, merupakan metode yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam mendapatkan solusi dari sistem persamaan diferensial nonlinear dengan menggunakan pendekatan Dirac-Taylor yang akan mengubah bentuk sistem persamaan diferensial nonlinear menjadi sistem persamaan diferensial yang linear. Ini agar mudah dalam menentukan solusi dari sistem persamaan diferensial nonlinear tersebut. Nah, yang kemudian kestabilan titik equilibrium. Nah, secara umum kestabilan titik kesetimbangan mempunyai berlaku. Yang pertama adalah stabil, yang kedua adalah tidak stabil. Kemudian bilangan reproduksi dasar. Suatu model yang biasanya memiliki parameter threshold yang dikenal sebagai bilangan reproduksi dasar atau R0. Sedemikian sehingga jika R0 lebih kecil sama dengan 1, maka titik equilibrium bebas penyakit stabil simptotik lokal dan penyakit tidak menyerang populasi. Namun jika R0 lebih besar sama dengan 1, maka titik equilibrium bebas penyakit tidak stabil dan penyakit sangat mungkin untuk menyebar. Dan yang ke-9 itu kriteria Rothe-Hurwitz. Nah, kriteria Rothe-Hurwitz merupakan metode yang dapat digunakan untuk menunjukkan kestabilan suatu sistem. Metode ini memperhatikan koefisien persamaan karakteristiknya tanpa menghitung akar-akar karakteristik secara langsung. Dan yang terakhir adalah metode Lyapunov. Kemudian kita masuk ke analisis data. Di sini itu ada model penyebaran virus A H1N1 dengan vaksinasi pada manusia. Nah, di sini bisa kita perhatikan pada gambar 3.1 yaitu diagram kompartemen model penyebaran virus A H1N1 dengan vaksinasi. Nah, pada model penyebaran virus ini melibatkan populasi manusia dengan jumlah yang konsisten tertutup. Model yang dibahas dalam tulisan ini model endemik Seyar, di mana populasi terinfeksi terbagi menjadi dua, yaitu simptomatik dan asimptomatik infested. Nah, kompartemen S atau susceptible adalah subpopulasi manusia yang sehat namun rentan terhadap penyakit. Kemudian ada kompartemen E atau expose adalah subpopulasi manusia yang sudah terkena virus namun masih berada dalam periode laten. Kemudian kompartemen I atau symptomatic infested adalah subpopulasi manusia yang terinfeksi virus secara total dan menunjukkan gejala-gejala tertentu. Dan yang kemudian ada kompartemen A
yaitu asymptomatic infested adalah subpopulasi manusia yang terinfeksi virus secara parsial dan tidak menunjukkan gejala tertentu. Kemudian ada kompartemen R, recovered, ada, yaitu subpopulasi manusia yang sembuh atau telah tervaksinasi. Nah, jumlah populasi manusia itu dapat dinotasikan sebagai N, yaitu total individu dalam populasi manusia, yaitu S ditambah E ditambah I ditambah A ditambah R. Kemudian kita masuk pada simulasi numerik untuk titik kesetimbangan tak endemik. Nah, di sini ada, bisa kita lihat gambar 4.1. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kelompok individu rentan mengalami kenaikan pada hari ke-22 akan mencapai titik kesetimbangannya, yaitu 1. Nah, kemudian gambar kedua ini dia menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi dalam periode laten atau expose terus mengalami penurunan sejak hari pertama sampai hari ke-8. Namun setelah itu kelompok tersebut akan bergerak sangat lambat sehingga pada hari ke-11 akan mencapai titik equilibriumnya. Nah, gambar ketiga, gambar 4.3 ini dia menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi secara total atau symptomatic infested yang terus mengalami penurunan sejak hari pertama sampai ke hari 12. Namun setelah itu kelompok tersebut akan bergerak sangat lambat sehingga pada hari ke-17 dia akan mencapai titik equilibriumnya. Nah, gambar ke-4.4 dia ini menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi parsial atau asymptomatic infested dia terus mengalami penurunan sejak hari pertama sampai ke hari 12. Setelah itu kelompok tersebut pada hari ke-15 akan mencapai titik equilibriumnya. Kemudian pada gambar 4.5 ini menunjukkan bahwa individu sembuh atau tervaksinasi, recovered, terus mengalami kenaikan sejak hari pertama sampai ke hari 3. Namun setelah itu kelompok tersebut mengalami penurunan dan akan bergerak sangat lambat sehingga pada hari ke-35 akan mencapai titik equilibriumnya. Berdasarkan nilai parameter pada kemudian kita masuk ke simulasi numerik model dengan vaksinasi sebanyak 1 kali pada titik kesetimbangan tak endemik. Nah, di sini kita lihat gambar 4.6. Gambar 4.6 ini menunjukkan bahwa kelompok individu rentan mengalami kenaikan dan pada hari ke-9 akan menuju titik kesetimbangannya, yaitu 0,2. Pada gambar 4.7 dia ini menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi dalam periode laten atau expose terus mengalami penurunan sejak hari pertama sampai ke hari 8. Namun setelah itu kelompok tersebut akan bergerak sangat lambat sehingga pada hari ke-10 akan mencapai titik equilibriumnya. Kemudian gambar 4.8 dia ini menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi secara total atau symptomatic infested dia terus mengalami penurunan sejak hari pertama sampai ke hari 13.
Namun setelah itu kelompok tersebut akan bergerak sangat lambat sehingga pada hari ke-14 akan mencapai titik equilibriumnya. Kemudian gambar 4.9. Gambar ini menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi parsial atau asymptomatic infested terus mengalami penurunan sejak hari pertama sampai hari ke-11. Namun setelah itu kelompok tersebut akan bergerak sangat lambat sehingga pada hari ke-12 akan mencapai titik equilibriumnya. Kemudian masuk ke gambar 4.10. Nah, gambar 4.10 ini dia menunjukkan bahwa individu yang sembuh atau tervaksinasi terus mengalami kenaikan sejak hari pertama sampai pada hari ke-12. Namun setelah itu kelompok tersebut akan bergerak sangat lambat dan akan mencapai titik equilibriumnya yaitu 0,8. Kemudian kita masuk ke simulasi numerik untuk titik kesetimbangan endemik. Nah, kita lihat gambarnya lagi. Yang pertama gambar 4.11. Nah, gambar 4.11 ini dia menunjukkan bahwa kelompok individu rentan mengalami kenaikan pada hari ke-18 dan akan mencapai titik kesetimbangannya yaitu 0,464. Kemudian gambar 4.12 dia menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi dalam periode laten atau expose dia terus mengalami penurunan sejak hari pertama sampai hari ke-8. Namun setelah itu kelompok tersebut akan bergerak lambat dan mengalami kenaikan lagi sehingga pada hari ke-33 akan mencapai titik equilibriumnya. Gambar 4.13. Gambar tersebut ini dia menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi secara total atau symptomatic infested terus mengalami penurunan sejak hari pertama sampai hari ke-19. Namun setelah itu kelompok tersebut akan bergerak sangat lambat sampai mencapai titik equilibriumnya. Kemudian gambar 4.14 dia ini menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi parsial atau asymptomatic infested terus mengalami kenaikan sampai hari kedua. Namun setelah itu kelompok tersebut akan mengalami penurunan sampai mencapai titik equilibriumnya. Kemudian gambar 4.15. Nah, gambar ini dia menunjukkan bahwa individu sembuh atau tervaksinasi recovered dia terus mengalami kenaikan sejak hari pertama sampai hari ke-3. Namun setelah itu kelompok tersebut mengalami penurunan dan akan bergerak sampai mencapai titik equilibriumnya. Nah, kemudian lanjut ke simulasi numerik model dengan vaksinasi sebanyak 1 kali pada titik kesetimbangan endemik. Nah, kita bisa lihat bahwa pada gambar 4.16 ini dia menunjukkan bahwa kelompok individu rentan mengalami kenaikan menuju titik equilibriumnya. Ya, dia rentan mengalami kenaikan untuk menuju ke titik equilibriumnya. Kemudian gambar 4.17. Gambar ini dia menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi dalam periode laten atau expose terus mengalami penurunan sejak hari pertama sampai ke hari 18. Namun setelah itu kelompok tersebut akan bergerak sangat lambat menuju titik equilibriumnya. Kemudian pada gambar 4.18. Gambar ini dia menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi secara total atau symptomatic infested dia terus mengalami penurunan sejak hari pertama sampai ke hari 22.
Namun setelah itu kelompok tersebut akan bergerak sangat lambat dan tidak mendekati titik equilibriumnya. Gambar 4.19. Gambar ini dia menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi parsial atau asymptomatic infected sempat mengalami kenaikan sampai hari kedua, namun setelah itu mengalami penurunan sampai hari ke-28. Kemudian kelompok tersebut akan bergerak sangat lambat menuju titik equilibriumnya. Dan yang terakhir ada 4.20. Gambar tersebut dia menunjukkan bahwa individu yang terinfeksi secara total Gambar 4.20 ini dia menunjukkan bahwa individu sembuh atau tervaksinasi recovered terus mengalami kenaikan sejak hari pertama menuju titik equilibriumnya. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan model dari model yang dikaji oleh Khan pada tahun 2014 dengan menambahkan parameter vaksinasi pada populasi rentan. Yang kedua, penyebaran virus influenza A H1N1 pada manusia menghasilkan dua titik kesetimbangan, yaitu P0 yang disebut dengan titik equilibrium bebas penyakit tak endemik dan P1 yang disebut dengan titik equilibrium endemik. Nah, yang ketiga, titik kesetimbangan P0 akan stabil asimptotik lokal jika R0-nya lebih kecil sama dengan 1 dan P0 akan stabil asimptomatik global jika dia memenuhi syarat yang ditetapkan melalui fungsi Lyapunov. Titik kesetimbangan P1 akan stabil asimptomatik lokal jika memenuhi syarat yang ditentukan melalui Rothe-Hurwitz. Yang keempat, hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa vaksinasi yang diberikan sebanyak 1 kali dalam sebulan berhasil mengurangi penyebaran virus influenza A H1N1. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.